salah satu demand yang bisa diciptakan oleh pemerintah itu adalah program nasional seperti ini. 100 gigawatt ini sebenarnya bisa jadi demand, dan kalau kita lihat itu yang dilakukan oleh Cina, itu yang dilakukan oleh India, itu yang dilakukan oleh Vietnam gitu. Nah ini penting, makanya tadi saya katakan itu perlu direncanakan, perlu ada satgas yang diberikan amanat ya untuk melaksanakan ini, dan karena menurut saya ini akan menjadi demand creation. Nah, kalau sudah terbentuk, tidak saja industri itu, ingat, ini industri sel dan modul surya. Tapi kan sebenarnya untuk menghasilkan sel dan modul surya juga butuh komponen lain. Misalnya apa? Kaca sel dan kaca modul surya ini kan kaca khusus ya. Itu low iron tempered glass. Yang kalau dari studi ISR itu bisa ekonomis kalau produksinya kira-kira setara dengan 2 gigawatt per tahun. Halo Sobat Essentials, selamat datang di talk show Pojok Energi IESR bersama saya Marta, Koordinator Riset Sosial Kebijakan dan Ekonomi dari IESR. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang besar dan ambisius, rencana pembangunan PLTS 100 gigawatt. Pemerintah belakangan ini, tepatnya di Agustus tahun ini, udah berkomitmen untuk membangun 100 gigawatt PLTS di Indonesia. Dan belakangan kita bisa melihat banyak banget kegiatan dan upaya yang udah dilakukan pemerintah, utamanya sih dari berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat. Misalnya kita tahu bahwa dari Kementerian SDM, terutama dari Pak Bahlil, itu udah mulai menjajaki ya peluang pebisnis atau investor di panel surya yang mungkin berminat untuk membiayai proyek ini. Kita juga tahu bahwa pemerintah itu telah menunjuk Menko Pangan, Pak Zulkifli, untuk menjadi ketua Satgas ya, percepatan swasembada pangan, air, dan energi, serta tengah menyusun regulasi untuk pengembangan PLTS desa. Jadi kita bisa melihat bagaimana hal-hal yang multisektor itu mulai disusuti dan disesari oleh masing-masing kementerian lembaga. Nah, untuk itu, di kesempatan kali ini, kita akan mencoba menggali lebih lanjut, kira-kira target ini sangat ambisius atau realistis sih sebenarnya. Dan bagaimana sih cara kita untuk bisa memastikan proyek ini agar tidak mangkrak. Dan tentunya bagaimana caranya supaya proyek ini bisa memberikan manfaat yang bermanfaat untuk semua masyarakat, baik dari sosial, lingkungan, dan ekonominya. Bersama saya udah hadir Bapak Mas sebenarnya, Fabi Tumiwa, CEO dari IESR. Halo Mas Fabi. Halo Marta. Apa kabar? Lagi. Kabar baik. Terima kasih. Hari sudah ini, mengundang saya di sini. Iya, hari ini cukup panjang ya Mas untuk Mas Fabi kayaknya. Cukup padat ya, dari pagi sampai barusan kayaknya nggak berhenti. Aktivitas di IESR padat banget. Jadi my usual day ya kalau lagi ada di Jakarta, kalau ada di kantor tepatnya banyak banget urusan-urusan internal yang harus dikerjakan. Benar, apalagi di pemerintahan baru ini ya, banyak banget kayaknya nggak cuman hal-hal yang domestik tapi juga mungkin terkait dengan pihak internasional gitu ya, yang sangat-sangat membutuhkan perhatiannya Mas Fabi sebagai CEO dari IESR gitu ya. Ya, pemerintah sekarang ini banyak kejutan ya, jadi benar. Sesuatu yang nggak kita harapkan tiba-tiba muncul ya. Nah terutama tadi yang baru-baru disampaikan. Jadi Pak Prabowo itu kan sudah bicara soal Indonesia mau bebas energi fosil 15 tahun dari sekarang, tuh tahun lalu beliau ngomong di pidato kenegaraan kemarin 15 Agustus. Beliau juga menyampaikan kan kita mau swasembada energi, kita mau 100% energi terbarukan. Beliau sampaikan itu kan di tengah kepada DPR. Dan juga diumumkan oleh Pak Menteri SDM kan bahwa perintah Pak Presiden
itu membangun 100 gigawatt PLTS. Nah, Spesifik PLTS spesifik PLTS, dan ini bikin banyak orang jungkir balik sekarang untuk ini 100 gigawatt PLTS gimana membangunnya nih, nah gitu. Nah, itu jadi pertanyaan pertama saya, Mas, jadinya. Menurut Gimana Mas membangunnya Fabi, ya? Ya, Ya. gimana nih kira-kira? Ambisius atau realistis sih sebenarnya, Mas? Saya kira dua-duanya. Jadi kita bukan memilih ini, kalau ambisius tuh seakan-akan nggak bisa tercapai gitu ya. Tapi saya melihat begini, mungkin pandangan saya, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu sebuah visi. Dan visi ini berkaitan dengan visi Asta Citanya. Jadi membangun PLTS itu bagian dari visi Asta Cita. Kan Asta Cita itu kita harus ingat, tidak saja untuk mencapai ketahanan energi, kemandirian energi, kan kemandirian energi pangan dan air, tapi kan juga menyediakan akses energi kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu esensi yang menurut saya penting sekali. Jadi kalau kita lihat aspek keadilan itu sangat kuat, ya. Makanya kenapa harus mandiri pangan, air, energi, itu karena ada kebutuhan untuk kita menyediakan pembangunan yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang kemudian diterjemahkan untuk menyediakan listrik yang terjangkau, handal, hijau bagi daerah-daerah pelosok di Indonesia. Jadi kalau kita lihat 100 gigawatt yang pertama kali disampaikan oleh Presiden itu sangat terkait dengan program yang lain. Programnya apa? Pendirian Koperasi Merah Putih yang sudah diluncurkan beberapa bulan yang lalu kan. Nah, Koperasi Merah Putih itu kalau dilihat membangun koperasi di 80.000 desa di Indonesia. Kalau totalnya 84.000 kalau saya nggak salah. Ya, membangun itu. Nah, Koperasi Merah Putih kan diharapkan punya sejumlah bidang usaha. Nah, sejumlah bidang usaha itu misalnya yang saya lihat, bidang usahanya apa sih? Oh, ini menjadi distribusi beras atau distribusi pangan. Nah, pangan kalau mau jadi distribusi pangan itu beras misalnya ya, itu kan berarti harus punya sawah mungkin ya. Kalau mungkin dia nggak punya sawah, dia punya penggilingan padi. Penggilingan padi itu kan butuh energi, paling nggak listrik gitu ya. Nah, energinya mau dari mana nih? Kalau koperasinya tuh ada di pelosok-pelosok desa, daerah-daerah Indonesia, pelosok-pelosok Indonesia yang belum terjangkau jaringan listrik. Bukan saja itu kan, desa-desa yang ada di daerah pesisir misalnya, yang punya potensi perikanan besar, ini kan usaha yang bisa dilakukan oleh Koperasi Merah Putih adalah pengadaan cold storage misalnya, ya, untuk menyimpan ya ikan, bisa menyimpan hasil produksi pertanian yang lain juga. Nah, cold storage itu butuh listrik. Listriknya mau dari mana? Ketika jangkauan listrik belum sampai ke sana, atau kalau listriknya hari ini diproduksi oleh pembangkit listrik tenaga diesel yang belum tentu loh, kalau kita bicara tantangan pembangkit listrik tenaga diesel di daerah-daerah pelosok itu juga nggak mudah. Kadang biarpet, ya rusak, kurang perawatan, tapi juga pasokan bahan bakar minyak seringkali juga terkendala. Jadi saya menangkap Presiden itu memang sangat kuat visinya untuk menyediakan akses energi berkualitas ke seluruh pelosok Indonesia, dan dalam hal ini dikaitkan dengan upaya membangun Koperasi Merah Putih yang disampaikan oleh Presiden. Ini kan bentuk kemandirian ekonomi, dan khususnya kemandirian ekonomi bagi warga desa ya, yang sehingga tadi program PLTS 100 gigawatt itu dikaitkan dengan itu. Dan kalau kita lihat rencana awalnya itu kan setiap desa ya ini dipukul rata. Satu desa ada pembangkit PLTS 1 megawatt, ada baterai 4 megawatt hour gitu ya. Karena sederhananya dihitung aja, oh kita sinar matahari itu rata-rata dibilanglah 4 jam gitu ya. Yang itu kemudian bisa disimpan sehingga nanti listrik yang tersedia bisa 24 jam. Kan kira-kira begitu, dikali 80.000 nih Koperasi Merah Putih, 80.000 desa berarti ada 80 gigawatt plus 320 gigawatt hour baterai. Nah, plus ada 20.000
megawatt atau 20 gigawatt yang ada di kecamatan yang on grid kalau kita bilang tersambung dengan jaringan PLN. Nah, ini kan ide awalnya. Nah, tentunya kalau tadi saya katakan ini visinya presiden. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana visi tadi, karena ini kan visi itu kan mimpi ya. Visi tadi harus dilaksanakan sehingga nanti keluar tuh hasilnya 100 gigawatt. Gitu loh. Jadi menurut saya apakah pertanyaannya tadi ya, apakah realistis atau tidak? Realistis kalau dilaksanakan. Kalau kita nggak pernah melaksanakan, ya nggak realistis lah. Jadi rencana tinggal rencana, visi tinggal visi. Visi itu ya kita ingin mewujudkan sesuatu, bagaimana cara kita bisa mewujudkan itu gitu. Gitu. Jadi, saya menangkapnya begitu sih. Benar. Jadi kita harus paham bahwa sebenarnya program atau ambisi ini bukan satu bagian yang terpisah dari segala program di pemerintahan presiden yang sekarang. Jadi seperti yang Mas Fabi tadi, ini tuh sangat terkait dengan berbagai macam program di kementerian dan lembaga yang lain. Jadi memang cara melihatnya harus sudah mulai multisektoral. Kalau kita berbicara soal transisi energi ini, udah nggak bisa ngomongin hanya di energinya, sektor energinya saja gitu, harus lebih luas lagi. Karena soal diesel juga, karena ada berita juga yang mengatakan Mas bahwa kalau Kementerian Pendidikan Ristek Dikti juga mendukung program ini karena melihat dari kacamata ini bisa mengurangi penggunaan diesel di desa-desa yang existing sekarang masih sangat banyak. Jadi memang harus dilihat dari kacamata yang lebih luas lagi. Tapi tadi catatannya ya, jadi ada tantangan tata kelola berarti gitu ya, karena kita belum pernah melakukan ini, belum pernah ada di posisi berprogres ke arah sana, karena kita tahu ya renewable energy Indonesia, apalagi kalau solar gitu ya, per tahunnya masih sangat rendah capaiannya di setiap tahun, bahkan nggak pernah 1 giga gitu ya Mas kalau tahunan. Sekarang udah 1 giga, tapi membangun 1 giga per tahun kita belum pernah. Iya, 1 giga per tahun kita nggak pernah, sekarang akumulasinya udah lebih dari itu kan, tapi ya kira-kira apa nih Mas langkah-langkah yang perlu kita lakukan gitu supaya bisa mencapai yang tadi Mas Fabi bilang, dimulainya gimana nih Mas? Jadi memang kalau kita melihat perkembangan energi terbarukan selama ini, tiba-tiba kita melihat target 100 giga tuh wow, it's big. Maksudnya bilang ini dilaksanakan dalam waktu 5 tahun, berarti pukul rata 20 giga per tahun. Wong kita tuh nggak pernah dalam sejarah membangun 20 gigawatt PLTS per tahun ya. Sekarang akumulasinya sudah 1 giga, tapi proses itu kan tahunan sampai ke akumulasi sekarang. Kita nggak pernah punya pengalaman itu. Jadi memang menurut saya wajar kalau banyak pihak merasa ini omon-omon. Omon-omon, ini sekedar gagasan ya. Tapi perkembangan terakhir kan menarik juga ya. Perkembangan terakhir yang kita dengar minggu lalu sebelum Presiden berangkat ke lawatan luar negeri ya, ke Amerika Serikat dan negara-negara lain. Kan ada pertemuan di Hambalang tuh yang juga mengundang sejumlah menteri, ada Menteri Menko Perekonomian, ada Menteri SDM dan lain-lain. Kan kemudian di situ kalau kita baca di berita, kan saya nggak ikut dalam rapatnya ya. Ada baca dalam berita itu Presiden memerintahkan agar Danantara itu melakukan prototip tadi pembangunan PLTS dimulai ya. Kita nggak tahu nanti rencananya Danantara seperti apa. Jadi semakin banyak nih yang terlibat sebenarnya dan ini juga menjadi sangat penting. Nah, jadi saya kalau mau berhasil sebenarnya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Ya, yang pertama tentunya kita bicara tata kelola dulu deh. Tata kelola itu artinya institutional arrangement-nya gimana? Sebenarnya siapa sih yang diberikan tugas tanggung jawab untuk memastikan ini berjalan? Ya, at the end ini soal pembangunan infrastruktur yang terkait dengan banyak aspek. Misalkan tadi kalau kita bicara pengembangan energi terbarukan, itu terkait dengan kebijakan energi nasional, terkait dengan rencana umum ketenaga listrikan nasional, yang semua sudah ada aturannya, terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah RPJMN yang sudah ditandatangani juga oleh Presiden, terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang, undang-undangnya. Ya, hal-hal seperti ini kan harusnya diperjelas. Siapa sih yang diberikan tanggung jawab untuk mengimplementasikan ini. Sampai hari ini kita belum jelas tuh siapa yang akan mengimplementasikan. Karena untuk bisa berhasil dengan program sebesar ini, sekompleks ini, ingat loh, ini katakan 100 gigawatt.
kalau tadi ada 80.000 Desa. Koperasi Merah Putih, 80.000 desa, itu berarti ada 80.000 project plus yang 20 giga, saya nggak tahu berapa project nanti ya. Tapi kan paling nggak 80.000. Indonesia nih segede-gede gaban gitu, ya pelosok-pelosok kita bisa bayangkan mengalokasikan logistiknya aja susah banget. Jadi memang perlu ada perencanaan yang terintegrasi, ya. Mulai dari kita akan melakukannya seperti di mana, modelnya kayak apa, proyeknya seperti apa, pendanaannya kayak apa, bagaimana membangun supply chain dan lain sebagainya. Itu kan harus dipersiapkan. Proyek ini proyek skala gede loh. Belum pernah nih Indonesia melakukan hal seperti ini. Kalau ini bisa dilakukan, ini mungkin salah satu proyek terbesar listrik pedesaan terbesar di Asia mungkin ya. Yang bisa dilakukan dalam kurun waktu tertentu gitu loh. Ya, ini distributed energy resources nih yang disiapkan oleh. Jadi visi presiden oke dalam hal itu, ya, membangun energi terbarukan dalam waktu singkat itu memang yang kita butuhkan, speed and scale untuk mendorong tadi kemandirian energi, mencapai ketahanan energi dan juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Itu saya kira dalam sudut itu oke. Nah, sekarang siapa yang diberikan mandat untuk menyiapkan, merencanakan, mengimplementasikan gitu. Nah, ini kan belum jelas. Jadi faktor menurut saya yang pertama harus dilakukan oleh presiden adalah membenahi tata kelola ini. Kita ambil contoh kalau MBG itu kan ada Badan Gizi Nasional. Jelas ya, yang melaksanakan MBG bertanggung jawab terhadap program MBG itu Badan Gizi Nasional. Nah, menurut saya yang kayak begini nggak usah dibuat badan lah, karena jangan nambah institusi baru. Tapi saya sarankan dibuat aja semacam satgas, task force gitu. Task force-nya lintas kementerian. Yang tadi bisa disebutkan misalnya ini ada karena urusan dengan Koperasi Merah Putih itu berarti yang tanggung jawab Menko-nya kan Menko Pangan. Ya kan? Menko Pangan urusan Koperasi Merah Putih. Tapi urusan transisi energinya, pengembangan energi terbarukan itu ada di Menko Perekonomian juga. Di sana ada Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau kan, Satgas Teh gitu. Nah, Kemenko Perekonomian dalam konteks kita bicara ini untuk transisi energi di Indonesia. Lalu ada juga yang selama ini bertanggung jawab terhadap infrastruktur energi, termasuk bertanggung jawab untuk menyediakan akses energi, yaitu Kementerian SDM. Berarti di situ harus ada dong Kementerian SDM. Nah, tapi juga ada yang punya tanggung jawab nih yang ngurusin koperasinya. Kan ada Kementerian Koperasi. Ya, berarti perlu ada Kementerian Koperasi. Lalu kita bicara soal ini ada teknologi yang mau dipakai. Nah, teknologi yang dipakai harapannya jangan impor lagi dong. Ya kan, produksi dalam negeri, industri. Ini kesempatan untuk membangun industri energi terbarukan nasional. Berarti siapa yang harus dilibatkan? Yang harus dilibatkan adalah Kementerian Perindustrian. Nah kemudian yang lain juga perlu. Kalau kita butuh engineer, kita butuh inovasi-inovasi di dalam pemanfaatan teknologinya. Mungkin perlu melibatkan perguruan tinggi, melakukan lembaga penelitian. Perlu ada tadi Kementerian Pendidikan dan Ristek. Ya, mereka perlu terlibat sehingga mereka kan juga sempat dilibatkan di awal ya. Ini paling tidak itu perlu ada, tapi harus ditunjuk siapa yang menjadi ketua kelasnya. Ya, chiefnya siapa nih? Presiden bisa menunjuk apakah salah satu Menko atau presiden nunjuk orang kepercayaan dia. Misalkan, ya, saya ambil contoh presiden bisa nunjuk tuh salah satu penasihat presiden yang tahu urusan beginian, tunjuklah jadi ketuanya. Misalnya Pak Purnomo Yusgiantoro, ya beliau pernah jadi Menteri SDM, dia juga penasihat presiden bidang energi kan, nah bisa saja kan. Misalnya ini sarannya, misalnya beliau yang ditunjuk, tapi nanti kan teknisnya perlu ada satu tim tuh. Nah, saya ingat misalnya presiden pernah ngumpulin kan anak-anak muda, eksekutif muda, ya yang dikumpulin di Hambalang, mereka presentasi permasalahan Indonesia apa, tantangannya apa. Kebetulan kalau saya lihat beberapa saya kenal, mungkin ambil dari sana. Untuk yang day to day karena menteri-menteri ini kan sibuk. Menteri-menteri itu jadi steering committee lah. Ketuanya
Pak Purnomo Yustiantoro misalnya ya. Beliau ini kan ya pakar energi, pernah jadi Menteri SDM, ngerti paling tidak gambarannya. Tapi yang operasionalisasi perlu dibentuk tuh tim yang teknis. Nah, mereka yang melakukan perencanaan, koordinasi, implementasi dan lain sebagainya. Karena ini harus terlibat. Banyak juga yang tadi saya belum sebutkan, misalnya in some way PLN harus terlibat. Mungkin juga BUMN yang lain yang nanti punya kaitan dengan itu. Misalkan ada BUMN, kita punya land gitu ya. Kita punya Pertamina NRE yang juga punya urusan bangun-bangun PLTS. Kita punya beberapa BUMN lain mungkin yang nanti bisa menyediakan perangkat atau bisa mengerjakan menjadi EPC dan lain-lain. Mereka mungkin perlu terlibat tuh dalam struktur ini. Nah, jadi ini yang menurut saya menjadi penting. Nah, tapi tidak saja itu. Kita harus memperhatikan paling tidak ada 5 aspek lain yang berkaitan dengan itu. Banyak banget ini. Banyak, makanya nih kalau mau diomongin podcast ini bisa 3 jam nih. Ini harapannya semua staf-staf presiden nonton dan bisa take notes ya. Soalnya ini saya kasih advice gratis yang mungkin kalau ini diminta sama konsultan MBBIS tarifnya mahal banget. Iya. Ya. Jadi ya kalau ISR kita dorong ya supaya bisa berkontribusi ke sini, dan ISR sangat ingin juga kalau kita diberikan kesempatan, menurut saya kita bisa dengan skill dan knowledge kita lebih detail lagi. Kita bisa lebih detail. Tapi paling tidak yang pertama memang ya faktor yang lain selain tadi ya bentuk tata kelola, tapi ada satu task force, perlu ada policy dan regulasi yang mendukung. Kenapa? Karena ini kerja nasional, jadi menurut saya sih perlu ada semacam mungkin kepres ya untuk bilang kita punya target 100 gigawatt, ini harus dilaksanakan oleh Satgas ini. Nah, Satgasnya bisa masuk ke sana. Dan ini menjadi penting karena kalau di Indonesia tuh kalau nggak ada dasar hukum susah biasanya. Jadi perlu ada dasar hukum selalu itu. Kan sama, pemerintah kan juga bikin Satgas nih, misalnya Satgas hilirisasi kan. Iya. Nah, buat juga dong ini Satgas. Jadi itu untuk menjalankan program. Jadi bikin perpres atau kepres lah gitu kira-kira. Yang menjadi dasar bagi pelaksanaan. Lalu yang penting juga di dalam kebijakan dan regulasi ini, penyelarasan dengan kebijakan-kebijakan sektoral yang sudah ada. Misalnya apa? Kita sudah ada rencana umum kebijakan kelistrikan nasional RUKN yang dikeluarkan pada awal tahun ini oleh Menteri SDM. Nah, rencana ini kan masih belum ada di sana. Nah, harusnya bisa diselaraskan. Nah, itu perlu ada diperjelas tuh. Ini harus diselaraskan dengan RUKN supaya jelas cantolan hukumnya. Kemudian belum ada juga di RUPTL yang juga disahkan oleh Menteri SDM. RUPTL kalau tadi misalnya 20 gigawattnya PLTS yang on grid, mungkin itu jatahnya PLN. Oke, itu harus masuk berarti dalam nanti revisi RUPTL tahun depan misalnya. Perlu dimasukkan, tapi ini perlu dijelas dalam aturan dan regulasi, policy dan regulationnya. Yang kedua, yang harus kita pikirkan, ini penting, pendanaannya itu mau dari mana? Dari APBN, mau dari Danantara kah? Mau mobilisasi investasi swasta dan lain sebagainya, bagaimana? Ini kan terkait dengan implementasinya nanti. Nah, pendanaan ini harus jelas. Jadi menurut saya mekanisme untuk memobilisasi pendanaan untuk proyek ini termasuk misalnya instrumen-instrumen untuk mengurangi risiko-risiko yang bisa menyebabkan nanti pelaksanaannya menimbulkan biaya tinggi, itu udah harus diatur juga. Jadi kita perlu instrumen pendanaan. Nah, ini Indonesia nggak kurang-kurang sih. Misalnya kita punya nih, kita udah ada Danantara ya. Menurut saya Danantara bisa tuh terlibat dalam pendanaan. Kita ada bank-bank Himbara yang ada di bawah Danantara juga, yang hari ini dikucurkan 200 triliun oleh Menteri Keuangan. Mungkin akan berlanjut terus. Bisa juga kan kalau dipakai untuk yang begini. Ada pendanaan dari APBN untuk Koperasi Merah Putih yang sudah dialokasikan oleh Menteri Keuangan sebelumnya, kan itu juga. Nah, tapi juga ada dana-dana lain mungkin yang bisa dimobilisasi. Misalnya kita ada PTSMI, ya, yang memang bergerak pembiayaan infrastruktur kan. Ada BPDLH, gitu juga yang untuk urusan-urusan lingkungan hidup kaitan dengan climate mitigation misalnya. Dan ada lembaga-lembaga lain. Nah, termasuk yang harus kita mungkin bisa dilihat juga komitmen pembiayaan yang ada di Just Energy Transition Partnership (JETP) yang sudah ada dan JETP kan
ini saya kira selaras ya dengan apa yang mau dikerjakan oleh, walaupun hari ini yang 100 gigawatt ini belum masuk ke dalam dalam priority areanya investment priority areanya JETP, tapi bisa dimasukkan ke sana supaya dapat pembiayaan dari luar lewat skema JETP tadi. Nah, ini harus menurut saya. Nah, untuk bisa project itu bisa didanai tentunya harus bankable. Nah, ini kenapa harus dipersiapkan dengan baik. Setiap project itu harus bankable sehingga kalaupun nanti ada investor mau masuk, ya mereka tentunya saya mau masuk, saya langsung 1 gigawatt gitu ya. Berarti itu kan ada 1000 project. Wah. Misalnya kan gitu kan. Mereka bisa tuh masuk langsung seperti itu. Tapi kan harus jelas dia bankable atau tidak kan. Nah, ini harus dipersiapkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kan tadi PLTS 1 gigawatt itu butuh modul surya, butuh frame, butuh baterai yang tadi 4 megawatt hour. Jangan impor dong, produksi dalam negeri. Nah, sekarang udah mulai ada industri modul surya dan sel surya di Indonesia. Nah, ini yang perlu dihubungkan. Jadi kita harus bilang, proyek ini hanya akan dipasok oleh sel dan modul surya produksi dalam negeri yang sudah komitmen investasi, sehingga kita juga memberikan pasar sebenarnya kepada investor-investor yang sudah mau berinvestasi di Indonesia. Jadi jangan mereka mereka sudah investasi di sini terus gak kita bangun pasarnya, kan kasihan juga dan ini akan menimbulkan ketidakpercayaan ya. Jadi ini kesempatan untuk kita menaikkan demand dalam negeri sehingga apa? Dengan cepat harapannya industri sel dan modul surya di Indonesia dan industri balance of systemnya ya, misalnya inverter, frame, kabel dan lain-lain itu bisa dengan cepat mencapai economic of scale sehingga harganya bisa kompetitif. Gunakan ini. Jadi demand yang diciptakan oleh pemerintah ini untuk membuat industri-industri tadi lebih mature dan tadi mencapai economic of scale. Nah, itu penting sekali dan membangun supply chain ya. Karena ini urusannya harus jelas nih. Dari mana kita ambil barang dan kan ini seluruh Indonesia. Kalau Indonesia kan ya harus di sourcing dong, dari mana nih kita ambil barangnya supaya biaya logistiknya, transportasinya murah. Ini semuanya harus dipersiapkan. Nah, yang keempat yang harus dipikirkan itu adalah teknologinya. Jadi kesiapan teknologinya tadi kita pilih yang best available technology yang harusnya juga bisa dipasok, diproduksi di dalam negeri dan harus ada standarisasi tuh. Ya. Karena kayak begini kesempatan juga buat orang-orang ngejual teknologi-teknologi yang udah obsolete gitu atau teknologi yang sebenarnya nggak proven. Yang saya khawatirkan adalah misalnya teknologi baterai ya. Jadi harus jelas tuh ada standarisasi dari awal dan ini kenapa Satgas ini penting. Karena dia akan merekomendasikan nggak usah rekomendasi merek tapi teknologi yang udah proven. Misalnya baterainya kita mau pakai apa? Karena baterai ini kan banyak storage ya. Banyak, katakanlah kita pakai lithium ion gitu misalnya, yang nggak usah bilang merek kan, nanti tinggal pengadaannya aja skala besar dan sehingga bisa kompetitif harganya. Modul surya misalnya, modul suryanya kita mau pakai yang efisiensinya berapa minimum, apakah bifacial kah atau enggak gitu kan, itu ada teknologi minimumnya apa, jadi jangan Indonesia nanti jadi dumping teknologi-teknologi yang udah obsolete, yang nggak bisa kompetitif dilempar ke sini, kita harus hindari itu sehingga standarisasi itu penting sekali. Supaya apa? Supaya barangnya murah dan awet. Gitu loh. Nah, yang terakhir itu yang berkaitan dengan aspek sosioekonomik penting. Ini bisa jadi kesempatan untuk kita menciptakan lapangan kerja. Kan pembangunan ini membutuhkan installer, ada orang yang bangun dong. Kan ini kesempatan menciptakan lapangan kerja, apalagi harusnya ya kalau ini bisa disiapkan dengan baik, tenaga kerja itu sourcingnya lokal. Kalau kita membangun di Papua ya jangan bawa tenaga kerja dari Jawa dong. Kita ambil orang Papua. Kalau kita membangun di NTT, ambil dari NTT. Nah, mungkin di situ sekarang tenaga kerja terampilnya kurang. Tapi kan bisa di training. Itulah kenapa kita juga, ini tadi yang saya katakan, kenapa ada kementerian, mungkin Kementerian Tenaga Kerja juga menjadi perlu ikut di sini. Karena mereka bisa memberdayakan misalnya sekolah-sekolah vokasi, kemudian institusi-institusi
pelatihan kerja, balai latihan kerja untuk mendidik tenaga ini sehingga mereka siap dan sebenarnya melatih tenaga terampil untuk PLTS paling nggak pada level instalasi itu kan nggak susah. Ya mungkin kalau saya lihat dalam waktu dalam 3 bulan deh itu udah bisa kok. Dan kita butuh puluhan ribu loh orang yang bisa kerja ini untuk supaya bisa jalan. Kalau enggak mandek nanti seluruh Indonesia. Iya. Jadi lihat ini sebagai kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja dan orang lokal loh, ya. Dan kalau kita lihat nggak perlu pendidikannya yang sarjana kan, mungkin yang sarjana tuh level engineer lah. Tapi untuk yang kerja instalasi nanti menyiapkan nggak perlu tuh, ya. Jadi sekali lagi memberikan kesempatan. Nah apalagi saat ekonomi sedang turun, nah ini yang perlu dikaitkan penciptaan lapangan kerja. Jadi ini cepat sekali sebenarnya bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi kita bisa bayangkan, tapi harus direncanakan ya. Jadi itu yang menurut saya penting, termasuk nanti bagaimana itu dikelola. Tentunya kalau tadi dibilang supaya nggak mangkrak, kan mangkrak itu urusannya kadang-kadang udah dibangun nggak dikelola dengan baik, nggak dioperasikan dengan baik. Mungkin Koperasi Merah Putih saat ini bukan institusi yang tepat untuk mengelolanya karena nggak punya kapasitas dan pengalaman ya. Nah, kan harus dipikirkan misalnya bekerja sama bekerja sama dengan pelaku usaha swasta yang biasa mengoperasikan seperti ini, mereka yang bisa hire orang bikin kontrak. Misalnya itu salah satu contohnya dengan Koperasi Merah Putih kita akan melakukan O&M. Pokoknya lu terima beresnya aja, terima listriknya deh, keribetan untuk O&M-nya kita yang ngurus. Nah, itu kan harus dipersiapkan. Standar kontraknya dan kalau perlu ini difasilitasi supaya smooth gitu ya. Nah kalau 5 faktor tadi dilakukan plus 1 yang tata kelola jelas itu, saya yakin kita bisa membangun 100 gigawatt dalam waktu 5 tahun ke depan gitu. Wah, dicatat nggak tadi semuanya Sobat Essentials? Saya sih mencatat ya. Jadi tadinya saya udah punya ratusan pertanyaan Mas. Cuman udah dirangkum semua dalam 5+1 yang disampaikan Mas Fabi tadi ya. Jadi kalau misalnya boleh aku sampaikan lagi dalam bahasaku gitu ya. Yang pertama paling penting itu tata kelolanya, governing body-nya gitu siapa. Dan nggak yang kementerian yang disebutkan Mas Fabi tadi, aku rasa juga sangat penting untuk kita mulai engage dengan Kementerian Desa ya, karena dari tahun ke tahun mereka adalah lembaga yang memberikan dan mengucurkan dana desa untuk desa-desa. Jadi ada banyak resource sebenarnya yang bisa dikaitkan gitu. Jadi nggak exactly dalam pagu untuk program ini, tapi ya pasti untuk pemberdayaan masyarakat dan untuk pembangunan infrastrukturnya itu masih sangat terkait dengan cita-cita dan komitmen Presiden yang 100 gigawatt PLTS ini. Dan nggak cuman itu, tadi juga Mas Fabi telah ngejelasin ke kita semua aspek ya, dari policy, pendanaan, dari supply chain dan industrinya, dari teknologi dan juga dari sosioekonominya, terutama untuk tenaga kerja. Dan dari semua aspek yang udah dijelaskan Mas Fabi tadi, sebenarnya aku paling tertarik sama 2 hal sih Mas. Yang pertama tentang supply chain-nya tadi itu ya, jadi industrinya. Karena istilahnya kita kan sedang mencoba untuk membangun demand kita sendiri dalam negeri gitu kan. Cita-citanya gitu. Gimana kalau misalnya kita, dalam bayangan aku nih Mas, itu akan berputar sendiri dalam negeri kita. Jadi kita butuh stimulasi atau butuh dana pendanaan awal yang buat agar industri dalam negeri ini mature dulu. Sekaligus juga yang tadi Mas Fabi bilang, membangun kepercayaan investor-investor luar yang udah ada dalam negeri sekarang. Dan itu juga kan proses untuk de-risking investasi yang ada di Indonesia sekarang itu kan. Nah itu nanti akan berputar ke dalam penciptaan ekonomi lokal lagi gitu. Jadi dananya akan berputar di kita terus. Nah pertanyaan aku menurut Mas Fabi, kalau dari segi industrinya nih, kira-kira apa yang bisa kita lakukan secara teknis gitu ya, atau mungkin hal yang non teknis agar bisa mempercepat maturity-nya itu, selain yang tadi ya mungkin ada subsidinya, ada stimulusnya, ada pendanaan awal, tapi kira-kira apa nih yang hal lain yang bisa dilakukan, karena bisa dibilang ya untuk
pemantapan industri ini udah ada di cita-cita pemerintah dari mungkin kepresidenan sebelumnya gitu kan. Cuman kita belum bisa lihat hal yang signifikan. Kira-kira apa nih Mas kalau dari pandangan Mas Fabi? Ya, kalau kita lihat industri atau teknologi, kita lihat teknologi PLTS ini kan sebenarnya sudah mature ya. Hari ini kalau dilihat teknologinya sudah matang dan produksinya sudah masif di seluruh dunia ya. Kapasitas produksi PLTS global itu mencapai 1.100 gigawatt per tahun. Sebagian besar ada di Cina ya. Nah, jadi saya katakan kalau kita nggak mau impor, berarti kita harus bangun industri dalam negeri. Nah, untungnya kalau dilihat memang dalam beberapa tahun terakhir industri PLTS solar dan sel surya di Indonesia tuh udah mulai ada, khususnya produsen modul surya yang tier 1. Dan ini kita harus berterima kasih juga sebenarnya terhadap rencana proyek ekspor listrik hijau dari Indonesia ke Singapura. Ya, yang dibahas di pemerintahan sebelumnya. Ya, kita tahu ada Pak Jokowi, Pak Luhut itu kan yang mendorong, kemudian yang baru-baru awal tahun ini disahkan oleh Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Singapura ya, ada perjanjian antar negara yang salah satunya memperkuat untuk proyek ini karena ketentuan dari proyek itu adalah Indonesia hanya akan ekspor listrik ke Singapura kalau modul surya dan baterainya dihasilkan di dalam negeri, maka itu yang kemudian mendorong atau ya menarik perusahaan-perusahaan atau produsen sel dan modul surya untuk berinvestasi di Indonesia. Kalau IESR kan sudah melakukan studinya juga tuh, jadi mungkin bisa baca nanti mungkin di caption ya, nanti bisa disampaikan tuh link studi IESR yang berkaitan dengan manufaktur untuk industri PLTS. Ya, dan tahun ini kan kalau dari estimasi kita saja sudah ada kapasitas sampai dengan 5 giga. Kalau semuanya masuk dan berkembang as a plan by next year, saya kira udah sampai 10 giga gitu ya. Jadi cukup banyak kan sebenarnya. Nah, mereka ini kan kalau kita lihat dari negara-negara lain, kita belajar dari Tiongkok, kita belajar dari negara lain, kunci dari pengembangan untuk industrinya, untuk maturity kan itu ada di economic of scale-nya. Jadi secepat mungkin bisa mencapai tingkat economic of scale sehingga dia bisa memproduksi dalam kapasitas besar dan itu diserap. Ya, itu semakin cepat dia pengembalian investasinya dan semakin cepat dia berinvestasi di teknologi yang baru. Kan kita nggak ingin ada industri di Indonesia tapi nggak bisa catch up dengan perkembangan teknologi global. Nah, artinya apa? Artinya harus memang disediakan market, ya, disediakan demand. Nah, salah satu demand yang bisa diciptakan oleh pemerintah itu adalah program nasional seperti ini. 100 gigawatt ini sebenarnya bisa jadi demand, dan kalau kita lihat itu yang dilakukan oleh Cina, itu yang dilakukan oleh India, itu yang dilakukan oleh Vietnam gitu. Nah, ini penting. Makanya tadi saya katakan itu perlu direncanakan, perlu ada satgas yang diberikan amanat ya untuk melaksanakan ini, dan karena menurut saya ini akan menjadi demand creation. Nah, kalau sudah terbentuk tidak saja industri itu, ingat ini industri sel dan modul surya, tapi kan sebenarnya untuk menghasilkan sel dan modul surya juga butuh komponen lain. Misalnya apa? Kaca sel dan kaca modul surya ini kan kaca khusus ya. Itu low iron tempered glass. Yang kalau dari studi IESR itu bisa ekonomis kalau produksinya kira-kira setara dengan 2 gigawatt per tahun. Gitu. Jadi kalau kita mau undang industri itu datang ke Indonesia ya dan berinvestasi di Indonesia untuk membuat produk itu, udah ada nih produsen modul surya. Nah, kalau kapasitasnya lebih dari 2 gigawatt per tahun, apalagi saya katakan bisa 5, 10. Ini kan berarti yang punya teknologi kaca, dia bisa dong bangun line production di Indonesia untuk memasok itu. Nah, tidak saja itu, misalnya kita ada sel dan modul surya, semakin ke hulu, itu kan ada
sel surya ini dibuat dari apa? Silikon. Asalnya dari pasir silika. Berarti kita butuh Manufaktur. kita butuh manufaktur untuk memproduksi silikon yang dibutuhkan untuk nanti membuat sel surya. Nah, ini dari pasir kuarsa kan. Tapi butuh industrinya. Nah, tapi ini kan ada kapasitas minimumnya juga gitu loh. Misalnya kalau saya tidak salah mungkin sekitar 5 giga gitu kan. Metallurgical grade-nya gitu ya untuk bisa memproduksi ini. Nah, ini kalau ini semakin besar, yang nyerap semakin besar, maka industri hulunya akan tumbuh. Nah, di sini saya mau sampaikan selaras nih dengan agenda hilirisasi pemerintah sebenarnya. Ya kan? Jadi kita membangun rantai pasok teknologi energi bersih di Indonesia. Itu baru satu sel surya. Kita bicara baterai yang sekarang juga sudah mulai ya. Nanti yang selanjutnya apa? Kabel. Kita punya koper, kita punya tembaga. Kita punya aluminium untuk bikin frame gitu misalnya. Ini domestic market dengan program ini. Ini akan menarik investasi-investasi itu. Balance of systemnya inverter ya yang hari ini kita masih import. Tapi kita bisa ngundang kan perusahaan-perusahaan inverter gede misalnya untuk bikin pabrik di Indonesia. Kita punya market 100 giga loh. Dan kita berikan aturan. Ini yang harus TKDN-nya minimum sekian persen gitu loh. Jadi Indonesia berhak kok untuk makanya dengan adanya skala pasar yang besar tadi 100 giga, investor udah mulai berhitung, kalau saya untuk mencapai TKDN sekian, tapi dengan market sekian, masuk nih. Hitung-hitungan saya masih bisa cuan. Nah, inilah pentingnya. Jadi maksud saya kesempatan ini jangan disia-siakan. Ini kesempatan buat kita, buat Indonesia untuk leapfrog, membangun industri energi bersih di Indonesia, dan ini punya dampak ekonomi yang luar biasa, penyerapan tenaga kerja. Kita bisa, kalau produksi kita gede dan kompetitif, kita bisa ekspor. Ya kan? Kalau dulu kita ekspor batu bara, mungkin nanti kita bisa ekspor baterai, kita ekspor modul surya, kita ekspor sel surya, kita ekspor kaca. Kan luar biasa kan dampak ekonominya. Ada penerimaan dari ekspor. Nah, jadi kali kalau kita lihat ya 100 gigawatt itu not just about 100 gigawatt. Tapi ini soal membangun atau merevitalisasi industri kita sebenarnya. Dan ini bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Jadi itu sebenarnya, oleh karena itu kenapa tadi saya katakan kita perlu melibatkan Kementerian Perindustrian, karena Kementerian Perindustrian tuh yang merancang saat ini yang sedang menyiapkan rencana induk pengembangan industri nasional ya, dan juga untuk industri hijau. Mereka ini yang bikin cetak birunya, bikin pohon industrinya. Nah, selama ini Kementerian Perindustrian mungkin diberikan tanggung jawab menyiapkan industrinya, tapi demand-nya bukan dia yang bikin. Kalau energi kan bukan dia yang bikin. Sementara orang yang mau investasi di teknologi energi terbarukan akan tanya, marketnya dari mana nih? Kementerian Perindustrian, bukan tupoksi saya. Tapi kesempatan dengan kita 100 gigawatt itu bisa menyatukan antara demand dan supply-nya. Sekali lagi butuh koordinasi, butuh tata kelola yang baik. Dan ini menurut saya perlu jadi salah satu prioritas presiden sih. Iya. Jadi kebayang banget sih aku Mas bagaimana kompleksnya ambisi dan komitmen ini ya, karena yang tadi Mas Fabi bilang berarti ada begitu banyak sektor yang harus kita paralel persiapkan in the same time dengan mempersiapkan segala hal yang tadi Mas Fabi udah jelaskan, tata kelolanya, policy-nya dibikin dulu dan sebagainya, karena timing yang paling penting untuk kita pertimbangkan in this time gitu kan, karena yang tadi Mas Fabi bilang kalau semuanya menyatu dan bisa saling sinergi ya, ambisi dan komitmen ini akan merealisasikan dan bermanfaat untuk banyak hal sampai ke masyarakatnya kayak gitu kan. Dan kalau ngomongin dari kacamata pembangunan dan pertumbuhan ekonomi udah jelas banget ini sangat sejalan dengan hal tersebut, bukan cuma untuk ketahanan energi aja gitu, tapi sangat terkait dengan pertumbuhan ekonominya Indonesia juga. Nah, tapi sebenarnya yang sering kita lupakan ya kalau kita ngomongin soal pertumbuhan ekonomi itu adalah aspek sosial kemasyarakatannya gitu Mas. Jadi kita tahu ya PLTS ini, apalagi kalau misalnya skalanya di komunal desa gitu ya, akan butuh banyak sekali lahan gitu. Belum lagi yang tadi mungkin
project-project yang on gridnya gitu kan. Berapa bisa 1 hektar lebih lahan dibutuhkan di setiap desa, bisa dalam satu hamparan atau bisa dalam berbagai lokus-lokus yang terpisah gitu. Tapi banyak lahan yang dibutuhkan gitu. Belum lagi mungkin ada kemungkinan konflik-konflik sosial ya, karena ini kan programnya kita bisa bilang dari pemerintah pusat gitu. Jadi harus ada proses mengkomunikasikan, proses iterasi dan menginklusifkan segala masyarakat yang ada di lokal sana gitu kan. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana proses ini akan take time dan juga kemungkinan konfliknya sangat ada sekali, konflik sosialnya. Nah, pandangan Mas Fabi atau pandangan ISR seperti apa nih Mas? Apakah kita ada rekomendasi gitu atau ada tips untuk bisa meminimalkan konflik-konflik tersebut supaya agenda pemerintah pusat ini juga bisa sejalan dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal? Ya, jadi proyek ini sejak awal harus dilaksanakan dengan prinsip mengoptimalkan sumber daya lokal. Sumber daya lokal tuh bukan hanya soal lahannya, tapi orangnya, kapasitas kelembagaan di desa. Gitu. Jadi ini memang harus didesain seperti itu. Ini nggak bisa muncul tiba-tiba, tapi harus didesain. Kunci harus didesain. Jadi misalnya tadi saya sampaikan, masyarakat desa itu harus punya ownership, walaupun ini Koperasi Merah Putih. Nah, bagaimana desain Koperasi Merah Putih supaya bisa dimiliki oleh warga desa, itu saya kira menjadi PR penting ya, karena ini kan sudah dibuat dan harusnya ada partisipasi masyarakat ya. Tapi kan bukan saja itu, proyek ini, tadi saya katakan, ini kan bisa menjadi kesempatan untuk lapangan pekerjaan. Nah, sehingga tadi masyarakat setempat kalau bisa ikut terlibat di sana. Sebagai contoh lah, mulai dari pekerja kasar sampai pekerja terampil. Kalau pekerja kasar di sana kan mulai dari menyiapkan lahan, ya, sampai kemudian terlibat di dalam pembangunan. Dia memang harus dirancang supaya masyarakat setempat nggak merasa left behind atau ditinggalkan. Oh, ini kerjaan proyek-proyek orang Jakarta nih. Apalagi kemudian ada politisi yang memanfaatkan proyek ini ya untuk dapat suara gitu, yang kemudian ujung-ujungnya ya tidak memberikan manfaat langsung ya bagi masyarakat. Jadi ini memang harus dirancang, melibatkan masyarakat itu harus dirancang, tapi pilihan-pilihannya banyak kok menurut saya. Nah, ini menjadi penting juga untuk menjamin keberlanjutannya. Karena kalau kita lihat studi ISR ya, kalau dilihat kenapa sih banyak pembangkit energi terbarukan yang dibangun oleh dana pemerintah tuh mangkrak? Karena memang nggak jelas siapa yang ownership masyarakat tuh nggak ada, siapa yang ngelola nggak ada. Nah, ini yang harus diciptakan kan, harus dibangun gitu kira-kira. Nah, itu satu hal ya. Jadi memang harus kita bisa memanfaatkan sumber daya dan ownership dari masyarakat. Nah, urusan lahan itu penting. Di sini ya. Nah, seringkali memang tadi dibilang kalau PLTS itu 1 megawatt 1 megawatt peak butuh kira-kira 1 hektar lahan ya, plus baterai dan lain-lain. Jadi orang bilang, "Loh, 1 hektar gimana ya? Ada nggak lahannya?" Nah, sebenarnya ini yang menarik menurut saya. Sehingga memang ini sekali lagi harus direncanakan. Nah, saya baru kembali, ini cerita sedikit. Saya baru kembali dari Jepang. Ya. Nah, di Jepang tuh kemarin saya berkunjung ke ada kebun yang dikelola oleh komunitas, kebun blueberry. Itu ada di Twitter ISR juga sebenarnya. Ya, kira-kira tuh 1,5 jam dari Tokyo lah. Di daerah pegunungan 1,5 jam dari Tokyo. Jadi ini lahan 2,5 hektar, ada kebun blueberry yang itu dia adalah organic farming. Tapi yang menarik itu yang saya lihat, mereka menerapkan namanya konsep solar sharing. Solar sharing? Ya, solar sharing itu sebenarnya memanfaatkan lahan untuk pertanian atau aktivitas lain dan pengembangan energi terbarukan khususnya PLTS. Jadi PLTS itu ya jadi ini
ada lahan 2,5 hektar, nggak semua lahannya dipakai, ada sebagian yang dipakai untuk nanam blueberry yang ada di pot-pot. Jadi pot-pot jadi buat lahan. Di atasnya itu jadi kira-kira ketinggian 2,5-3 meter, ya itu dipasangi PLTS. Nah dikasih jarak-jarak gitu ya, jadi masih kena sinar matahari, masih kena ini. Kemudian mereka menerapkan smart farming untuk pengairannya, untuk pemupukannya gitu ya. Dan sehingga ini kita bisa bayangkan satu tempat yang dimana ada hasil pertanian ya dalam bentuk blueberry yang manis banget tuh, saya rasain, saya bisa metik langsung makan gitu ya, manis banget. Dan dia bisa mereka selain di musim panen, mereka itu membuka orang untuk datang untuk langsung panen dan merasakan. Nah lalu mereka juga produksi madu, wah gitu ya. Dan sebagian dari blueberry yang dipanen itu juga dibuat selai. Jadi blueberry jam itu enak banget gitu. Jadi kita bisa. Nah, tapi yang harus kita perhatikan konsepnya itu bagaimana di lokasi yang sama mereka bisa menghasilkan blueberry dengan kualitas yang bagus, bisa meningkatkan income mereka, ya. Tapi juga pada saat yang bersama menghasilkan energi listrik dari PLTS. Ini yang selama ini dikenal dengan konsep agrovoltaik. Dan sudah bukan hanya di Jepang, di negara-negara lain juga sudah mulai dikembangkan. Dan menurut saya ini bisa dilakukan juga di desa-desa. Jadi jangan dibilang, kita butuh lahan. Bisa kok diintegrasikan dengan pertanian. Diintegrasikan dengan beberapa tanaman lain. Dan ini mungkin harus dirancang juga, diintegrasikan dengan peternakan. Misalnya kita piara ayam tuh, bisa di atasnya pakai itu. Di atas kandang ayam. Di atas kandang ayam atau bahkan kandang sapi. Jadi kita bisa bayangkan bahwa PLTS nggak harus berkompetisi dengan pangan. Malah kalau menurut kita di ISR, ini solusi agrivoltaik itu menjadi solusi untuk mencapai 3 ketahanan yang diinginkan oleh Presiden tadi, Astacita, ketahanan energi, pangan dan air. Karena dengan adanya shading dengan PLTS yang dirancang seperti itu akan mengurangi evaporasi. Kalau diintegrasi dengan smart farming, penggunaan air untuk tanaman itu bisa lebih sedikit, kita bisa lebih efisien. Jadi kita bisa bayangkan transformasi besarnya. Nah, opsi yang lain adalah kan di desa itu ada rumah yang mungkin disewa atapnya, gitu loh. Instead of beli lahan atau pakai lahan ya, atap aja yang tentunya yang memenuhi ya kekuatan tertentu, kan nggak semuanya kuat. Ini kan karena modul surya itu berat ya, ada ya sekian kilogram gitu. Kalau puluhan kan cukup berat, atapnya kuat. Tapi menurut saya itu opsi lain, bisa dipasang di atap-atap bangunan rumah, bangunan desa, ujung-ujungnya sampai tuh 1 megawatt peak tanpa kita harus nambah lahan baru. Jadi intinya diintegrasikan. Nah, ini kenapa perencanaan itu menjadi penting. Gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir bahwa nanti kita butuh lahan gede. Apalagi kalau mau dibangun nanti di Jawa ya, yang lahan itu mungkin semakin terbatas. Tapi ini bisa mungkin nanti kenapa penting Kementerian Koperasi Merah Putih, kan nanti ada usaha apa yang berkaitan dengan pertanian. Misalnya bikin peternakan ayam. Itu bisa dilakukan di bawah ayam menghasilkan telur. Gitu kan? Protein ini kan penting. Bisa memasok MBG. Program MBG yang ada di desa itu ya kan harus atau di kecamatan itu. Telurnya dari desa ini. Jadi kita bisa lihat ya dari PLTS itu bisa mensupport kemana-mana. Dengan melakukan ini secara terencana dengan baik, bisa mensupport program-program pemerintah lain. Seperti tadi makan bergizi gratis kan maunya pangannya dari lokal kan, nggak mau impor. Berarti telurnya jangan bawa jauh-jauh dong, ayamnya jangan jauh-jauh dong. Bisa bikin kolam lele, kolam nila, ya kan, kolam gurame. Ini bisa desa itu bisa memasok ke program MBG. Jadi sekali lagi ada duit APBN untuk MBG yang nanti duitnya berputar di desa itu loh.
Kalau kayak gitu masyarakat desa akan sejahtera atau enggak? Mungkin Marta sama saya akan mikir, wah kita pindah aja ke desa deh, gitu loh. Karena ternyata lewat program PLT 100 gigawatt ini, itu bisa terjadi banyak hal yang hari ini nggak kita bayangkan, tapi bisa terjadi banyak hal. Nah, oleh karena itu penting sekali agar implementasi 100 gigawatt ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Presiden, bukan diinterpretasikan macam-macam. Kalau di 100 gigawatt itu hanya sekedar numbernya, tapi tanpa membicarakan konsepnya, kita nggak akan mencapai dampak yang tadi saya sampaikan. Wah, menarik banget ya tadi hal yang udah disampaikan Mas Fabi. Terutama yang pertama ya poinnya, bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dan harus diadakan dari awal perencanaan proyek-proyeknya. Dan yang kedua, tadi menarik banget Mas Fabi share soal opsi-opsi di mana kepentingan lahan untuk PLTS itu udah nggak saatnya berlawanan atau saling berebutan dengan kepentingan-kepentingan lain yang ada di desa, misalnya kepentingan pangan. Jadi menarik banget ya untuk kita bisa mulai mengasah kreativitas kita masing-masing ya, untuk berpikir di lokal kita ini bisa diintegrasikan apa sih sebenarnya PLTS ini. Ada begitu banyak misalnya tanaman-tanaman yang bisa hidup dengan cahaya matahari terbatas gitu, karena kan akan ditutupi oleh PLTS misalnya, dan ada banyak banget kreativitas yang bisa muncul dari sini. Jadi ini menarik banget poin yang disampaikan Mas Fabi. Karena waktu, aku tahu nih semua Sobat Essentials pasti udah banyak banget pertanyaan, jadi silakan komentar di YouTube kami untuk kasih pertanyaan, tanggapan atau apapun terkait dengan yang udah saya dan Mas Fabi bahas di podcast kali ini. Dan untuk menutup, saya mau dong Mas minta closing statement. Kira-kira apa nih buat policy makers mungkin ya yang lagi menonton? Ya, saya mau bilang bahwa energi surya di Indonesia sangat melimpah. Dan ini anugerah Tuhan yang besar sebenarnya ya, yang kalau kita nggak manfaatkan itu kita ya makhluk orang yang zolim ya kalau dibilang mungkin ya. Jadi kalau energi ini dimanfaatkan dengan baik, dan saya kira kesempatan kita manfaatkan itu dengan program 100 gigawatt, saya punya keyakinan Indonesia itu bisa menjadi negara yang maju dan berkembang ekonominya, dan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sampai rakyat di desa tadi. Jadi tentunya saya berharap program ini bisa dilaksanakan dalam waktu 5 tahun, dan apa yang kita bincangkan pada hari ini semoga sampailah ke istana. Paling tidak pembisik-pembisik Presiden bisa mendengar dan merekomendasikan itu. Jadi saya berharap tidak salah langkah, karena tadi yang saya sampaikan, kalau kita salah melangkah, kita mungkin dapat jumlahnya entah kapan, tapi tidak mendapatkan manfaat ekonominya. Jadi ini harus dirancang secara holistik dan dikaitkan dengan program-program prioritas yang sudah dicanangkan oleh Presiden tadi, misalnya Koperasi Merah Putih, MBG, terlepas dari segala macam kontroversi yang terjadi sekarang ya. Kemudian penguatan industri nasional, dan kemudian penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita harus merancang dengan pertimbangan-pertimbangan itu, dan semoga 5 tahun lagi kita bisa lihat Indonesia menjadi yang terdepan di dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya paling nggak di Asia Tenggara. Amin. Gitu. Nah itu ya, penting banget untuk melihat program ini atau ambisi dan komitmen ini dari kacamata yang lebih holistik, bukan hanya dari sektoral di energi saja misalnya. Dan kalau semua itu berjalan yang kayak Mas Fabi bilang tadi, Indonesia itu tidak akan hanya berhasil mencapai target energi bersihnya, tapi juga akan memperkuat ekonomi rakyat dan juga industri nasional. Sekali lagi terima kasih Mas Fabi Tumiwa. Terima kasih Marta sudah mengundang saya. Semoga ada kesempatan lain waktu lagi ya. Iya, tentunya. Mungkin kita bahas MBG berikutnya Mas. Tapi saya agak kurang paham kalau MBG. Oke. Mas Fabi yang jadi hostnya nanti kita cari narasumbernya gitu. Boleh ya. Kita ganti. Dan makasih juga untuk semua Sobat Essentials yang sudah nonton sampai akhir. Kalau mau baca semua studi ISR, silakan berkunjung di website kami www.isr.or.id. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial medianya ISR. Sampai jumpa di lain kesempatan.